Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Darmawan dengan NIM 2018-210-245. Di sini saya akan mau menerangkan tentang bab iman dalam persoalan makna dan tujuan hidup, emansipasi harkat manusia, yaitu anggota kami dari kelompok 1 adalah saya sendiri, Richard Darmawan dengan NIM 245, dan selanjutnya teman saya Krisniawati Puspa Pratiwi dengan NIM 357, selanjutnya Estura Mala Putri dengan NIM 366, selanjutnya Nuning Arlinda dengan NIM 372, dan selanjutnya RM Duta Raidanu dengan NIM 589, dan Dela Arumsania 607. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu makna serta tujuan hidup manusia, yaitu bahwa tujuan hidup manusia ialah bertemu lika sama dengan Allah yang Maha Esa dalam ridhonya. Sedangkan makna hidup manusia didapatkan dalam usaha penuh kesungguhan untuk mencapai tujuan itu melalui iman kita kepada Tuhan dan amal kebijakan kita selama kita hidup. Selanjutnya adalah makna serta tujuan hidup pandangan kaum pesimis. Orang-orang seperti ini adalah mempunyai karakter khusus. Dengan ucapan kaum pesimis ialah segala yang telah tiada, segala yang datang belum terjadi, dan segala yang ada sekarang tidak memadai. Jadi merindukan sebuah masa lalu itu adalah, kalau menurut dia itu sia-sia. Lalu memimpikan masa depan adalah tetap impian belaka, dan menjalani hidup sekarang tidak cukup menarik karena masih memimpikan sebuah impian untuk masa depan itu tersebut. Selanjutnya adalah makna serta tujuan hidup pandangan kaum optimis, yaitu adalah kaum optimis itu adalah mereka orang-orang yang berpendapat tentang adanya makna dan tujuan hidup, membalikkan sebuah argumen kaum pesimis. Optimis melihat ini cukup berharga. Karena apa? Karena kaum optimis ini mempunyai semangat yang lebih tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, makna serta tujuan hidup tinjau dari sudut keimanan, yaitu adalah barang siapa yang pasrah diri kepada Allah, walaupun dia sudah berbuat baik, maka ialah berpegang dengan pegangan yang kokoh. Artinya dia sangat percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah bisa merubah segalanya menjadi lebih baik, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan itu bisa selesai dan mendapatkan jalan yang terbaik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Krisniawati Puspa Pratiwi dengan NIM 2018-210-357. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian. Nah, ada beberapa tahap yang harus kita lalui setelah kematian untuk menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu yang pertama ada alam kubur atau alam basrah. Nah, setelah meninggal dunia ini, seluruh manusia akan dihidupkan sementara di sebuah alam sembari menunggu untuk dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Nah, alam ini itu disebut dengan alam basrah atau juga dapat dikatakan dengan alam kubur. Nah, secara umum alam basrah adalah alam yang membatasi antara dunia dan juga akhirat. Nah, di sini itu manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dia lalui selama di dunia. Jika selama hidupnya mereka melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Namun jika selama hidupnya melakukan keburukan, maka siksaan yang akan mereka dapatkan. Nah, keberadaan alam basrah sendiri ini merupakan bagian dari akidah dalam Islam yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. Sebab Allah itu telah menjelaskan dalam Al-Quran tentang adanya kehidupan setelah kematian di alam basrah.
Nah, salah satunya itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Abdus Salam Al-Laqoni dalam kitab Itaful Murid, bahwa setelah jenazah selesai dikuburkan dan para malaikat itu meninggalkan tempat tersebut, maka Allah akan mengembalikan kembali kemampuan panca indera, akal, dan ruh ke dalam jasad mereka. Nah, setelah semua dikembalikan oleh Allah, maka akan datang dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan juga nakir. Nah, hal tersebut itu seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, yaitu akan datang keduanya dengan ciri-ciri berwarna hitam, mata biru, dan suara seperti kilat. Namun tidak hanya itu, apabila mereka berbicara akan mengeluarkan seperti api dari mulut mereka, dan kedua tangan mereka itu terdapat godam besar dari besi yang bisa meluluhlantakkan bumi. Nah, kemudian Mungkar dan Nakir ini akan mempertanyakan keimanan manusia selama mereka hidup di dunia ini. Karena itu, semua keturunan, kekayaan, baik pangkat, itu tidak akan berarti untuk manusia tersebut. Nah, hanya iman yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir itu terdiri dari 8 pertanyaan, yaitu yang pertama, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, siapa imammu, apa pedomanmu, dan apa amal perbuatanmu. Orang mukmin yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka akan menjawabnya dengan mudah, seperti Tuhanku adalah Allah, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku, dan dia adalah penutup para nabi, Ka'bah adalah kiblatku, orang-orang mukmin adalah saudaraku, Al-Quran adalah imamku, sunnah adalah pedomanku, dan aku membaca Al-Quran, mengimaninya, dan mempercayai isi yang ada di dalamnya. Nah, sementara bagi mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, hanya akan menjawab, aku tidak tahu. Lalu yang selanjutnya ada hari kebangkitan. Nah, pada hari kebangkitan ini ditandai dengan tiupan sangkala oleh malaikat Israfil. Nah, tiupan pertamanya itu sebagai titik mula terjadinya hari akhir atau hari kiamat yang membinasakan semua makhluk yang ada pada dunia ini. Kemudian pada tiupan yang kedua ini, semua manusia tanpa terkecuali akan dibangkitkan dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Nah, yang selanjutnya ada padang mahsyar. Pada padang mahsyar ini adalah suatu tempat yang sangat luas, di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar ini, setiap insan itu akan mulai diadili, tergantung dari amal perbuatan yang mereka lakukan pada saat di dunia, dan diiringi oleh 2 malaikat, satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatan mereka di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esther Rafaela Putri NIM 2018-210366. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang mana membahas tentang Yaumul Mizan, yang mana itu kayak hari penimbangan amal baik dan amal buruk juga. Nah, setelah di padang mahsyar tadi, nah amal manusia ini tuh mulai ditimbang, mana yang baik dan mana juga yang buruk. Nah, jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia itu akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula sebaliknya. Lanjut ke yaumul hisab atau penghitungan amal, ya kan. Amal perbuatan kita itu dilakukan selama di dunia ini. Nah, kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisap mereka juga. Itu di Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Kemudian dari itu ada yang bertanya gitu, tentang apa sih hisap itu mudah? Rasulullah lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab
hambanya, kemudian Allah memaafkan begitu saja. Dan barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Itu hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, setelah amal itu dihitung, manusia ini akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, cara dan keadaan menyeberang setiap manusia pun itu berbeda-beda ya kan. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, terus kayak ia tuh akan dipermudah menyeberangnya gitu. Apabila sebaliknya manusia yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah menjadi kecil. Yang bisa tuh rambut yang bisa dibagi 7. Nah, rambut yang bisa dibagi 7 itu seperti itu jembatannya, seperti itu, maka akan menyulitkan si manusianya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nuning Arlinda, NIM 2018-210372. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kehidupan setelah meninggal. Yang ketujuh yaitu surga. Surga adalah tempat sebaik-baiknya untuk kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan ataupun kesengsaraan, hanya melainkan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menciptakan surga untuk orang-orang yang soleh dan orang-orang yang telah melewati perjalanan panjang sebelumnya. Terakhir atau yang ke-8 adalah neraka. Tempat terakhir ini, neraka, adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang telah berbuat keburukan. Allah berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Demikian tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh setiap manusia. Semoga kita mendapatkan pertolongannya. Yaitu problem utama manusia. Konsep dan pengertian manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti meskipun oleh dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak, namun rasional. Manusia juga memiliki fisik yang baik seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia juga memiliki akal sehingga dia dapat menciptakan hal-hal yang luar biasa. Meskipun secara fisik dia tidak mampu untuk melakukannya. Manusia melakukan hal-hal hebat dengan bantuan mesin-mesin yang dibuatnya. Dengan begitu, manusia bukanlah hewan, tapi mirip dengan hewan karena punya akal dan perasaan. Sehingga manusia tidak memiliki konsep definisi yang jelas akan dirinya. Dalam Al-Quran ada beberapa konsep berkenaan dengan manusia. Dari ayat-ayat yang berkenaan dengan manusia, Al-Quran menyebutkan manusia dalam beberapa nama. Berikut adalah penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yaitu problem utama manusia. Konsep dan pengertian manusia dalam Al-Quran. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sulit dimengerti meskipun oleh dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa ditebak, namun rasional. Manusia juga memiliki fisik yang baik seperti halnya makhluk hidup lainnya. Manusia juga memiliki akal sehingga dia dapat menciptakan hal-hal yang luar biasa. Meskipun secara fisik dia tidak mampu untuk melakukannya. Manusia melakukan hal-hal hebat dengan bantuan mesin-mesin yang dibuatnya. Dengan begitu, manusia bukanlah hewan, tapi mirip dengan hewan karena punya akal dan perasaan. Sehingga manusia tidak memiliki konsep definisi yang jelas akan dirinya. Dalam Al-Quran ada beberapa konsep berkenaan dengan manusia. Dari ayat-ayat yang berkenaan dengan manusia, Al-Quran menyebutkan manusia dalam beberapa nama. Berikut adalah penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Remdut Aredanu dengan NIM 2018-210589. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan pengertian manusia dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa konsep tentang manusia dan ayat-ayat yang berkenaan dengan manusia. Al-Quran menyebut manusia dalam beberapa nama. Salah satu contohnya adalah konsep Al-Basir. Nah, penelitian terhadap kata manusia yang disebut Al-Quran dengan menggunakan kata basir disebutkan bahwa yang dimaksud manusia basir adalah anak turunan Adam. Berdasarkan konsep dasar, manusia tidak jauh berbeda dengan makhluk biologi lainnya. Dan dengan demikian, kehidupan manusia pun bergantung pada prinsip-prinsip kehidupan biologi seperti berkembang biak. Sama halnya dengan makhluk biologis yang lain, seperti binatang, mengenai proses dan fase perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu sebelum lahir sampai proses penciptaan manusia berawal dari pembuahan di dalam rahim dan pembentukan fisik dalam Quran surat Al-Mu'minun 12-14, sesudah lahir dan juga perkembangan proses dari bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Mu'min nomor 67. Secara sederhana, Quraisy Shihab menyatakan bahwa manusia dipilih berdasarkan basir karena
kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan binatang kulit-kulit yang lain, dan juga memiliki bentuk tubuh yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama yang ada di dunia ini, dan oleh pertambahan usianya, kondisi fisiknya pun juga akan menurun menjadi tua dan akhirnya ajal pun bertemunya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia dalam konsep Al-Bashir ini dapat berubah fisik, yaitu semakin tua, fisiknya juga akan semakin lemah dan akhirnya meninggal dunia. Dan dalam konsep Al-Bashir ini juga dapat gambaran tentang bagaimana seharusnya peran manusia sebagai makhluk biologi, yaitu bagaimana berupayanya untuk memenuhi kebutuhannya secara benar sesuai tuntunan penciptanya, yakni dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, yang kedua adalah konsep al-insan. Dalam konsep al-insan ini, bila dilihat, asal kata al-nas berarti melihat, mengetahui, dan juga meminta izin. Atas dasar ini, kata tersebut menunjukkan petunjuk adanya kaitan antara manusia dengan kemampuan penalarannya. Manusia juga dapat mengambil pelajaran dari hal-hal yang dapat dilihatnya, dapat mengetahui apa yang benar dan apa juga yang salah, serta dapat meminta izin sejumlah kegiatan berupa pemikiran atau ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun juga benda-benda ciptaan. Kemudian melalui pengetahuan, manusia mampu merekayasa temuan-temuan baru dalam berbagai. Dengan demikian, manusia dapat menjadikan dirinya makhluk yang berbudaya dan berperadaban. Nah, dan yang terakhir adalah konsep al-nas. Konsep al-nas sendiri dalam konsep al-nas pada umumnya dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Tentunya sebagai makhluk sosial, manusia harus mengutamakan keharmonisan bermasyarakat. Nah, manusia juga harus hidup sosial, artinya tidak boleh sendiri-sendiri. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Jika kita kembali ke asal mula terjadinya manusia yang bermula dari pasangan laki-laki dan wanita, seperti Adam dan Hawa, dan juga berkembang menjadi masyarakat, dengan kata lain, adanya pengakuan terhadap spesies di dunia ini menunjukkan bahwa manusia harus hidup bersaudara dan tidak boleh saling menjatuhkan. Secara sederhana, inilah sebenarnya fungsi manusia dalam konsep Anas itu sendiri. Atau lebih gampangnya, jika kita bisa memikirkan seperti saat kita meninggal, apakah kita menguburkan diri kita sendiri ke dalam kuburan? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Arum Sania dengan NIM 2018-210607. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Bani Adam. Adapun kata Bani Adam dan Suri Adam yang berarti anak Adam atau keturunan Adam digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari aset keturunannya. Dalam Al-Quran, istilah Bani Adam disebutkan sebanyak 7 kali dalam 7 ayat. Penggunaan kata Bani Adam menunjukkan pada arti manusia secara umum. Dalam hal ini setidaknya ada 3 aspek yang dikaji, yaitu yang pertama, anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah, diantaranya dengan berpakaian menutup auratnya. Kedua, mengingatkan pada keturunan Adam agar jangan terjerumus pada rayuan setan yang ingin mengajak pada keingkaran. Ketiga, memanfaatkan semua yang ada di alam semesta dalam rangka ibadah dan mentauhidkannya. Kesemuanya itu adalah merupakan anjuran sekaligus peraturan Allah dalam rangka memuliakan keturunan Adam dibanding makhluk yang lainnya. Lebih lanjut, Jalaluddin mengatakan konsep Bani Adam dalam bentuk menyeluruh adalah mengacu pada peringatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua ada konsep al-ins. Kata al-ins dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 kali masing-masing dalam 17 ayat dan 9 surat. Muhammad al-Baqi Jalaluddin memaparkan al-ins adalah homonim dari al-jins dan al-mufur. Lebih lanjut, Quraisy Shihab mengatakan bahwa dalam kaitannya dengan jin, maka manusia adalah makhluk yang kasat mata, sedangkan jin adalah makhluk halus yang tidak tampak. Sisi kemanusiaan pada manusia yang disebut dalam Al-Quran, yang disebut
al-ins dalam arti tidak liar atau tidak biadab merupakan kesimpulan yang jelas bahwa manusia yang insya itu merupakan kebaikan dari jin yang menurut dalil aslinya yang bersifat metafisik dan bersifat identik dengan liar atau bebas. Lalu ada konsep Abdullah atau hamba Allah. M. Quraish Shihab dalam Jalaluddin, seluruh makhluk yang memiliki potensi berperasaan dan berkehendak adalah Abdullah Allah dalam arti dimiliki Allah. Selain itu, kata Abdul juga bermakna ibadah sebagai pernyataan kerendahan diri. Menurut M. Quraish, memandang ibadah sebagai pengabdian kepada Allah dapat terwujud bila seseorang dapat memenuhi 3 hal, yaitu yang pertama menyadari bahwa yang dimiliki termasuk dirinya adalah milik Allah dan berada di bawah kekuasaan Allah. Yang kedua, menjadikan segala bentuk sikap dan aktivitas seluruh mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan selalu mengingatkan dengan restu dan izin Allah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam konsep Abdul Allah, manusia merupakan hamba yang sayangnya merendahkan diri kepada Allah, yaitu dengan menaati segala peraturan-peraturan Allah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya juga, yang mana membahas tentang interaksi dan kualitas juga. Nah, interaksi dan kualitas manusia ini kayak manusia kan juga hidup ya bersama gitu di dalam ilmu sosial juga, nggak bisa mutlak gitu jumlahnya, bisa saja kayak 2 orang atau lebih, atau hidup bersama dengan waktu yang relatif juga lama gitu kan, dan akhirnya melahirkan manusia-manusia baru yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya juga kan. Nah, hubungan antara manusia ini kemudian melahirkan keinginan, kepentingan, perasaan, kesan, penilaian, sebagaimana keseluruhan ini tuh kemudian mewujudkan kayak adanya sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam bermasyarakat gitu kan. Nah, hubungan antara manusia dengan manusia lain inilah yang kemudian menghasilkan pergaulan. Nah, pergaulan ini yang dinamakan interaksi gitu. Nah, namun interaksi tidak akan terjadi dengan tanpa adanya komunikasi, ya kan. Nah, yang mana dijelaskan juga pada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dalam ayat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa juga. Nah, agar mereka itu saling mengenal gitu kan. Dengan demikian juga dapat dikatakan pada menurut Al-Quran juga, manusia itu secara fitrahnya makhluk sosial gitu kan, dan hidupnya bermasyarakat gitu, merupakan suatu keniscayaan yang bagi kita juga gitu. Dan ayat ini juga menyajikan kesetaraan gitu di antara orang-orang mukmin terlepas dari perbedaan etnis, ras, serta menyoroti pentingnya keyakinan rohani. Nah, seperti itu. Dan kayak adanya perbedaan suku, bangsa, dan ras itu pun dimaksudkan manusia agar bisa saling berinteraksi, memenuhi kebutuhan satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta gitu kerukunan dalam lingkup masyarakat. Dan implementasi interaksi sosial pada masyarakat ini tuh kayak contohnya ya, seperti memahami konsep kesetaraan gender, menghargai perbedaan, lalu membudidayakan sikap ta'aruf, terus kayak meningkatkan ketakwaan juga kepada Allah gitu kan. Yang bagi umat Islam sendiri pun, berinteraksi baik pun perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga, baik terhadap keluarga, tetangga, sesama muslim maupun non-muslim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kualitas manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran, sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus, Allah menciptakan dengan akal dan perasaan yang memungkinkan menerima, mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudidayakan ilmu yang dimiliki. Ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia itu karena akal dan perasaannya, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada penciptanya.
Potensi-potensi yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk atau hidayah Allah yang diperuntukkan bagi manusia, supaya ia dapat melakukan sikap hidup yang sesuai dengan hakikat penciptaannya, sejalan dengan upaya pembinaan seluruh potensi manusia. Muhammad Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan dengan melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik dari segi jasmani maupun segi rohani, baik kehidupan secara mental dan segala kegiatan yang ada di bumi. Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatkan atas dasar apa yang terdapat dalam dirinya, atas dasar fitrah yang diberikan Allah kepadanya. Tidak ada sedikit pun yang diabaikan dan tidak melaksanakan apapun selain apa yang dijadikan sesuai dengan fitrahnya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.